Racikan Berita. Gibran Rakabuming Raka ini memiliki cacat yang sempurna, sehingga memang tidak layak, tidak pantas untuk dilantik sebagai wakil presiden pada tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kesempurnaan cacat itu, bahasa Arabnya itu aib tamaman, atau bahasa Inggrisnya perfectly flawed, cacat sempurna. Cacat sempurna. Pertama, cacat demokrasi. Setelah KPU menerima pendaftaran Gibran dan juga waktu itu paket Prabowo, kemudian DKPP menghukum KPU atas kesalahannya sebelum ada perubahan PKPU sudah menerima, maka itulah kita sebut cacat demokrasi, karena KPU itu institusi dari demokrasi. Yang kedua adalah cacat konstitusi, yaitu ketika Mahkamah Konstitusi membuat aturan yang menjadi kewenangan DPR seharusnya, itu putusan MK 90, bid'ah itu nambah-nambah gitu ya, sehingga Gibran lolos. Saya kira kemudian jadilah kualifikasi bagi Gibran itu cacat konstitusi. Yang ketiga, cacat hak asasi, karena Komisi Tinggi High Commission of Human Rights itu sudah menetapkan bahwa Indonesia termasuk pelanggar HAM, dan pelanggaran HAM-nya itu adalah cawe-cawenya Jokowi dan lolosnya Gibran. Jadi Gibran itu cacat hak asasi manusia. Dan yang keempat, cacat moral dan cacat agama. Nah, inilah kasus Fufu Fafa gitu ya. Jadi dia menyempurnakan gitu. Menyempurnakan cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat hak asasi, dan sekarang cacat moral dan cacat agama. Dari sisi keagamaan, konten Fufu Fafa itu kan kita tahu isinya juga menyinggung, menista Nabi Muhammad SAW. Ya, kira ini masalah keagamaan yang serius. Dari segi moral, ya ada eksploitasi seksual, ada penistaan terhadap tokoh dan institusi, pokoknya tidak layak dilakukan oleh manusia yang sehat, gitu ya. Sampai-sampai ada yang meminta periksa dong, gitu kan, kesehatan mentalnya Gibran. Saya kira kasus Fufu Fafa ini menjadi multidimensional sekaligus menyempurnakan cacatnya Gibran. Ya. Aspek hukum, ya gitu, konteks Fufu Fafa jelas. Ya. Pakar hukum tata negara Pak Refli Harun mengingatkan itu pelanggaran berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169J, yaitu tidak memenuhi syarat karena melakukan perilaku yang tercela. Perilaku tercela itu menurut pasal 169J Undang-Undang 7 tahun 2017 itu menjadi syarat bagi presiden wakil presiden. J 169J gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian dalam penjelasan undang-undang itu pasal tadi yang disebut perbuatan tercela itu adalah kalau melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat gitu. Jadi bukan norma hukum, itu kan, dan itu sudah memenuhi apa yang menjadi kontennya Fufu Fafa, itu sudah memenuhi. Nah, itu pelanggaran terhadap norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Jadi sudah memenuhi pasal 169J dan penjelasannya, gitu. Itu undang-undang. Yang kedua adalah
atasnya undang-undang ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Di situ juga jelas gitu, bahwa penyelenggara negara itu tidak layak, bahkan harus mundur jika tidak jujur gitu. Kemudian melanggar aspek-aspek moral gitu kan, tidak sportif, merusak martabat diri itu, martabat masyarakat bangsa, itu disebutkan di situ soal etika kehidupan berbangsa. Jadi bisa melakukan pelanggaran atas ketetapan MPR 6 tahun 2001. Bahkan kalau naik lagi ke Undang-Undang Dasar 45 kan 7A itu, impeachment itu kan bisa bagi yang melakukan perbuatan tercela, di samping melanggar hukum, korupsi, kemudian pidana berat, pengkhianatan negara, termasuk perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat, berarti bisa di-impeach gitu ya. Sehingga kembali ke sini, ini ada kewenangan besar bagi MPR sekarang. MPR untuk dua hal. Kalau misalnya sudah dilantik itu di-impeach berdasarkan pasal 7A Undang-Undang 45 itu kan, baik presiden dan atau wakil presiden disebut di situ. Cuman jalannya panjang, yaitu melalui DPR dulu, terus ke MK, baru ke MPR gitu. Jadi kalau misalnya setelah dilantik baru diberhentikan, PR-nya banyak. Bakal akan ada demo-demo besar gitu kan, dan ini sebenarnya merugikan presiden kalaupun presiden dilantik. Itu kan dia akan menghadapi pekerjaan rumah yang sebenarnya tidak perlu. Baru dilantik sudah didemo oleh publik gara-gara urusan Gibran gitu ya. Jadi harusnya kewenangan MPR ngambil yang kedua gitu, yaitu tidak melantik gitu, berdasarkan atas 169J tadi gitu kan, Undang-Undang Pemilu, atau berdasarkan ketetapan MPR 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. MPR itu aja dasarnya tidak memenuhi persyaratan, sekaligus ini menyangkut kewajiban MPR untuk melaksanakan ketetapan MPR tahun 2001 nomor 6, bahwa dia diperintahkan untuk melaksanakan gitu Pak. Ketetapan MPR itu pasal 3 Pak. Pasal 3 ketetapan MPR 6 tahun 2001 itu menyatakan semua lembaga tinggi, karena MPR jadi lembaga tinggi itu kan 2001 itu harus menjalankan ketetapan MPR 6 2001, yaitu soal etika kehidupan berbangsa. Jadi MPR ini punya kewenangan penuh untuk tidak melantik gitu. Mau pakai ketetapan MPR, mau pakai undang-undang pemilu gitu. Oleh karena itu kita rakyat, taruhlah bagian dari rakyat gitu kan, menuntut, mendesak MPR untuk tidak melantik Gibran Rakabuming Raka itu kan sebagai wakil presiden. Dia sudah cacat sempurna. Ini adalah musibah bagi bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, menurut saya relevan sekali kita mendesak. Kita bagian dari rakyat Indonesia, tidak rela punya wakil presiden yang memiliki kecacatan sempurna seperti itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita